Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sara Gusariko Nabila dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, BP 1811213036. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas tentang proses psikologi awal pertumbuhan dan perkembangan dari mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi. Di mana di bagian sebelumnya kita telah membahas tentang kesehatan reproduksi dalam konteks global. Di bagian kedua, kita mencakup dua bab yang merinci mekanisme biologis dan proses psikososial, perilaku, dan budaya dari kesehatan reproduksi dan penyakit sejak lahir hingga masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa awal. Dan bagian ketiga, kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, masuk kepada pertumbuhan dan perkembangan janin. Banyak faktor yang dapat menghalangi atau mempengaruhi perkembangan embrio dan janin yang normal. Misalnya, selama perkembangan embrio dan janin, racun atau nutrisi yang tidak mencukupi dalam tubuh ibu dapat menghentikan perkembangan pada salah satu tahap ini. Faktor lain seperti faktor endokrin dan kromosom mungkin memiliki efek yang serupa. Alkohol adalah pengaruh yang sangat kuat pada perkembangan janin yang menyebabkan kasus penyalahgunaan alkohol yang parah selama kehamilan, hingga sindrom alkohol janin. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak. Faktor perilaku gizi, lingkungan, dan penyakit mempengaruhi lebih lanjut pertumbuhan dan perkembangan pasca natal. Perkembangan yang tidak terganggu dalam beberapa bulan pertama setelah kelahiran mengakibatkan bayi menjalani aktivitas aksis hipotalamus hipofisis gonad atau HPG aktif yang disebut pubertas mini. Setelah aktivitas awal ini, aksis HPG tetap relatif tidak aktif dengan beberapa hormon luteinizing dan sekresi hormon perangsang folikel sampai permulaan pubertas. Timbulnya pubertas selanjutnya ditandai dengan peningkatan pulsatil pada hormon pelepas gonadotropin hipotalamus yang mengakibatkan sekresi gonadotropin. Oleh karena itu, aktivitas HPG berfungsi sebelum pubertas di masa kanak-kanak. Meskipun sampai saat ini belum jelas apa tingkat pastinya, sebagian karena puncak denyut dalam sekresi, ketiga PKAN tes, dan perbedaan dalam metodologi penelitian yang melaporkan hal ini, beberapa estradiol dan testosteron telah diukur pada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan sebelum pubertas. Selanjutnya ada penyebab variasi yang signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kadar estradiol dini dan diferensial pada anak perempuan dan laki-laki mungkin bertanggung jawab atas perbedaan waktu pubertas dan perbedaan komposisi tubuh dan perubahan kerangka. Perubahan pubertas dimulai segera setelah permulaan pubertas pada anak perempuan, tetapi tertunda sekitar 1 tahun pada anak laki-laki setelah pubertas, dan pertumbuhan berhenti lebih awal pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Namun, tingkat normal steroid seks pada anak-anak sangat rendah dan akibatnya gangguan pada tingkat ini dapat memiliki efek dramatis. Banyak faktor yang dianggap bertanggung jawab atas perubahan terjadinya pubertas seperti nutrisi, genetika, etnis, lokasi geografis, dan faktor lingkungan. Patologi alasan mungkin bertanggung jawab atas variasi individu dalam waktu pubertas dan perubahan kadar hormon endogen pada masa bayi atau masa kanak-kanak tidak dapat diabaikan. Namun, karena variasi dalam pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat diukur secara absolut, tidak ada data epidemiologi spesifik yang dapat disediakan. Ada beberapa kekhawatiran yang diungkapkan bahwa faktor lingkungan eksternal mungkin bertanggung jawab atas sejumlah kondisi dan penyakit yang berkaitan dengan pertumbuhan dan ketergantungan hormone perkembangan. Penelitian telah menunjukkan bahwa janin yang sedang berkembang rentan terhadap pestisida sehingga meningkatkan risiko gangguan perkembangan dan penyakit, termasuk kerugian terselubung seperti penurunan nilai tes IQ. Selanjutnya,
ada manipulasi pertumbuhan dan perkembangan. Agar perkembangan manusia maju secara teratur, perubahan genotipe dan lingkungan umumnya cenderung tidak mempengaruhi lintasan alaminya. Meskipun demikian, penelitian genetik modern mulai menunjukkan bahwa sejumlah faktor penting dapat melakukan variasi genetik pada manusia ketika jalur perlindungan yang biasanya kuat ditantang. Misalnya, sebagian besar anak yang lahir melalui teknologi reproduksi berbantuan dalam keadaan sehat terlepas dari kenyataan bahwa embrio ART terkena stres lingkungan seperti media kultur, hormon, dan stres fisik. Selanjutnya ada perkembangan gender. Variasi yang kurang jelas namun signifikan dari perkembangan janin normal melibatkan perkembangan jenis kelamin atau perkembangan jenis kelamin seorang pria atau wanita. Kromosom seks seseorang XX untuk wanita dan XY untuk pria ditentukan saat pembuahan. Meskipun jenis kelamin embrio tidak dapat dibedakan untuk beberapa minggu pertama perkembangannya. Periode seks yang tidak dapat dibedakan ini disebut periode perkembangan yang acuh tak acuh. Seks secara umum diyakini menjadi pernyataan fakta biologis dan masalah konstruksi sosial. Gender di sisi lain adalah istilah yang digunakan untuk membedakan antara karakteristik laki-laki dan perempuan dalam perilaku. Ini adalah konstruksi sosial yang memperluas faktor penentu biologis dan genetik dari seks ke parasosial dan identitas sosial. Selanjutnya ada penyebab variasi yang signifikan dalam jenis kelamin dan gender. Selama perkembangan janin, produksi atau respons yang menandai terhadap pemicu hormonal diperlukan untuk perkembangan genetik pria atau wanita secara penuh. Kegagalan yang menghasilkan atau merespon perubahan endokrin ini dapat mengakibatkan kurangnya perkembangan genital maskulin atau feminin. Hebatnya, sebagian besar janin berkembang menjadi janin laki-laki atau perempuan yang berdiferensiasi jelas. Tetapi, sejumlah faktor genetik dan fisiologis atau endokrin dapat menyebabkan produksi alat kelamin ambigu pada janin. Orang tua diminta untuk membuat keputusan untuk menetapkan jenis kelamin pada bayi segera setelah lahir pada saat mereka menghadapi kesadaran bahwa bayi mereka lahir dengan alat kelamin yang ambigu atau tidak berkembang dengan baik, atau alat kelamin yang rusak secara tidak sengaja pada masa bayi. Selanjutnya ada epidemiologi. Insiden orang yang tercatat lahir dengan alat kelamin ambigu tidak diketahui. Sebagian karena tidak semua kemungkinan besar akan didokumentasikan. Kurangnya dokumentasi kemungkinan besar karena ada sejumlah stigma sosial yang terkait dengan individu yang lahir dengan ambigu alat kelamin. Selanjutnya ada penyaringan atau penilaian. Penyimpangan dalam perkembangan genitalia eksternal biasanya terjadi pada atau segera setelah lahir. Pada orang tua disarankan bahwa mereka, meskipun mereka ingin agar anak mereka terlihat senormal mungkin segera setelah lahir, studi kasus yang lebih baru menunjukkan bahwa ini mungkin bukan untuk kepentingan terbaik anak tersebut. Menurut Money, 1994, sulit untuk memastikan tentang jenis kelamin untuk menentukan individu yang lahir dengan alat kelamin yang ambigu seperti individu yang lahir dengan penis kecil dan hipospadia perineokrotal. Beberapa profesional menggambarkan interseks dan bahkan lebih sedikit orang berbicara tentang interseks. Jumlah bayi lahir interseks relatif jarang dan karena alat kelaminnya berbeda dengan normal, maka dianggap negatif. Selanjutnya ada teori. Sejumlah teori tentang perkembangan peran seks ada termasuk teori psikoanalitik, evolusioner, pembelajaran sosial, perkembangan kognitif dan skema gender, dan model interaktif yang menggabungkan banyak aspek yang lain. Masing-masing telah digunakan untuk mendukung pengalaman belajar anak ke dalam peran gender mereka sebagai bukti dan pembenaran untuk membuat keputusan rekonstruktif di masa bayi atau masa kanak-kanak. 5 tingkatan dari sebuah profil seksual individu menurut Diamond 1995. Pola gender, reproduksi, identitas seksual, mekanisme gairah dan fisiologis, dan orientasi seksual. Selanjutnya ada perawatan dan manajemen. Seperti yang telah ditunjukkan di atas, banyak potensi masalah yang dapat dikaitkan dengan perlakuan terhadap anak-anak yang gender
ambigu. Tetapi, jika anak harus memilih antara kesuburan dan seksualitas fungsi, tidak diketahui mana yang akan mereka pilih. Mayoritas pasien ini tidak terlihat seperti perempuan. Jadi, masalah ini tidak dapat ditentukan untuk individu tersebut, tetapi membiarkan keputusan sampai anak lebih besar dapat membingungkan, menimbulkan konflik dan stigmatisasi bagi individu. Gender atau jenis kelamin untuk orang yang lahir interseks tidak dapat ditentukan oleh orang lain. Hanya individu yang tahu orientasi apa yang paling nyaman bagi mereka, laki-laki atau perempuan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya minta maaf apabila banyak kekurangan tentang pembahasan yang sudah saya jelaskan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.